Tunggu dulu, sebelum lanjut, pastikan kalian menekan tombol subscribe dulu ya, biar kalian gak ketinggalan aksi-aksi seru Boruto. Amado kini tinggal di desa Kumogakure. Diam-diam, ia mencoba melanjutkan eksperimen lamanya untuk memunculkan kembali putrinya. Upaya itu pernah gagal karena Kawaki datang dan mengganggu prosesnya. Kali ini, Amado menanam pohon Shinju di sana. Ia tidak sadar bahwa bayangan Naruto sedang mengamatinya dari kejauhan. Amado mengaktifkan jurusnya dan membuat pohon cakra itu tumbuh lebih tinggi. Ia lalu mengeluarkan alat sains dari sakunya dan melayang ke puncak pohon. Dari atas sana, ia sibuk melakukan sesuatu yang sulit terlihat dari bawah. Bayangan Naruto berusaha tetap bersembunyi, tetapi tiba-tiba Amado muncul di belakangnya dan berkata dengan tenang, "Maaf, Naruto. Kau tidak seharusnya melihat ini." Naruto terkejut dan mundur beberapa langkah. "Kau tahu aku di sini?" tanyanya. Amado menatapnya tanpa ekspresi. "Tentu saja aku tahu. Aku sudah membagi tubuhku sebelumnya. Satu untuk bekerja, satu lagi untuk berjaga-jaga dari pengintai seperti dirimu." Naruto menggertakkan gigi. "Apa sebenarnya yang kau rencanakan, Amado?" "Hal yang tidak akan kau mengerti," jawab Amado singkat sebelum menyerang bayangan Naruto. Seketika Bunshin itu hancur dan lenyap. Karena Bunshin musnah, Naruto asli yang sedang berada di Iwagakure bersama Boruto tidak tahu apa yang baru saja terjadi. Amado kembali menatap pohon Shinju yang tumbuh di depannya. Ia menempelkan alat pada batang pohon itu, lalu dari akar-akar yang menusuk tanah, mengalir cahaya cakra. "Akar ini akan menyerap aliran cakra manusia dari Shinjujura di bawah tanah," gumamnya. Ia lalu berkata pelan, "Pion-pion mulai bergerak. Aku tak bisa membiarkan itu. Semua harus berjalan rapi agar hasilnya sempurna. Tidak boleh ada yang membalikan keadaan." Sikap Amado yang misterius membuat banyak orang tak sepenuhnya mempercayainya. Kawaki bahkan merasa ada yang berbeda dari Amado dan mulai curiga padanya. Sebelum melanjutkan eksperimen itu, Amado membuka portal dimensi. Ia berkata pelan, "Ada sesuatu yang tertinggal di masa lalu." Lalu ia melangkah masuk ke portal itu dan pergi ke masa lalu, ke istana kerajaan ayah Momoshiki. Sementara itu, di tempat lain, Shikamaru dan kelompoknya sedang berkemah. Ia tampak berpikir keras, menatap peta di depannya. Dalam hati ia berkata, "Kode selalu berhasil menghindari serangan kami. Dia makin kuat sejak bertarung bersama Ishiki. Tapi tidak mungkin dia tanpa kelemahan. Aku hanya harus menemukannya." Shikamaru lalu menghubungi Eida lewat alat komunikasi. "Eida, apa kau melihat celah yang bisa kami manfaatkan?" tanyanya. Eida menjawab dari tempat lain, "Belum. Tapi kurasa kau lebih ahli membaca strategi lawan dibanding aku." Shikamaru mengangguk pelan. "Baiklah, aku akan coba cara lain," katanya sebelum menutup komunikasi. Tak jauh dari sana, Mitsuki mencoba menyerang Ishiki secara tiba-tiba, namun serangannya mudah ditepis. Ishiki menendangnya hingga terlempar dan berkata dengan nada merendahkan, "Kau terlalu lemah untuk melukaiku." Kashin Koji langsung maju, menatap Ishiki dengan tajam. "Jangan terlalu sombong," katanya sebelum menyerang. Mereka berdua bertarung jarak dekat dengan kecepatan tinggi. Ishiki berkata, "Koji, menyerahlah. Kau tak akan menang." Koji menjawab, "Aku tidak akan menyerah pada seseorang sepertimu." Ishiki menendang dada Koji hingga ia terpental, tapi Koji memanjangkan rambutnya dan menarik tubuhnya kembali mendekat. Ia menyerang dengan rasengan, namun Ishiki mengecilkan serangan itu. Koji tak menyerah dan memukul pipi Ishiki hingga ia terlempar ke pohon. Tiba-tiba, Kode muncul dan menyerang Koji dari belakang. Serangannya menembus tubuh Koji, tapi ternyata itu hanya pengganti. Koji muncul dari belakang Kode dan menyemburkan api abadi ke arahnya. Kode buru-buru masuk ke tanah untuk melarikan diri. Di Konoha, Orochimaru sedang menghadapi Shinigami Shikifujin. Hanya dia dan Minato yang bisa merasakan kehadiran dewa kematian itu. Himawari juga seharusnya bisa, tetapi tubuhnya kini sedang dikendalikan Kurama. Bersama Minato, mereka bertarung di rumah Naruto, berusaha mencegah Shinjujura dan Hidari mengambil benda misterius. Di rumah sakit Konoha, Gaara baru saja sadar setelah berubah menjadi manusia lagi. Shukaku yang kini berbentuk kecil berada di dalam teko di sampingnya. Ia merasakan adanya pertempuran besar di luar. Ia keluar dan bertemu Kakashi yang sedang berpatroli. Kakashi menatapnya heran. "Shukaku?"
Kenapa kau ada di sini? Shukaku menjawab, banyak yang terjadi. Aku membawa Gaara ke sini atas keinginannya sendiri. Tapi aku bisa merasakan pertempuran besar sedang berlangsung. Kakashi mengangguk. Aku akan pergi membantu mereka. Tapi aku tidak bisa menemukan satupun anggota Anbu. Shukaku bertanya, bolehkah aku ikut bertarung? Kakashi menjawab, tentu saja. Tapi jangan terlalu menonjol. Shinju mungkin juga mengincar Biju seperti dirimu. Sementara itu, Amado sudah sampai di masa lalu. Ia melangkah hati-hati di dalam istana ayah Momoshiki, mencari sesuatu yang berhubungan dengan Shibai, gurunya. Tiba-tiba, Urashiki kecil bersama beberapa pengawal muncul dan menghadangnya. Urashiki menatapnya tajam. Aku muak dengan manusia. Siapa kau, dan kenapa datang ke wilayah Otsutsuki? Amado menjawab tenang, aku hanya mencari sesuatu. Tidak lebih. Urashiki menudingnya. Kau pasti sama seperti manusia bernama Sasuke yang pernah datang ke sini. Aku tidak akan membiarkanmu lewat. Amado sadar bahwa Sasuke dan Boruto belum sempat menghapus ingatan para Otsutsuki di masa itu. Ia sebenarnya pernah punya jutsu untuk menghapus ingatan, tapi kekuatannya sudah hilang. Karena tak punya pilihan, ia bersiap melawan Urashiki. Ia tahu tindakannya bisa mengubah sejarah, tapi demi memunculkan kembali putrinya, ia rela melakukannya. Shibai menatap Boruto dengan tatapan tajam. Kau belum juga mengerti, ya, bocah? Katanya dengan nada kesal. Kalau begitu, terima ini. Seketika ia mengangkat tangannya dan meluncurkan batu besar ke arah Boruto. Namun sebelum batu itu mengenai sasaran, tiba-tiba batu itu terhempas ke atas, hancur berantakan. Shibai terkejut melihat Boruto yang kini mengaktifkan Jogan. Tubuh Boruto diselimuti oleh kilatan listrik, dan matanya bersinar biru terang. Boruto berteriak pelan sambil melompat ke arah Shibai. Kau terlalu meremehkanku, Shibai. Ia menebas dengan cepat, berulang kali, hingga Shibai kewalahan. Shibai masih sempat menangkis dengan senjata khasnya, tapi serangan Boruto terlalu cepat. Senjatanya patah, membuat Shibai mundur beberapa langkah. Naruto yang melihat kesempatan itu langsung ikut menyerang. Ia mengaktifkan mode Baryon, dan aura cakra oranye menyelimuti tubuhnya. Boruto, aku bantu dari sini, katanya sambil melompat. Di tangannya muncul rasengan besar yang diarahkan tepat ke dada Shibai. Serangan itu sempat mengenai Shibai, tetapi sebelum ledakannya terjadi, Shibai membentangkan kedua lengannya. Aura kuat keluar dari tubuhnya dan menolak serangan itu menjauh. Naruto mendengus. Kau benar-benar keras kepala, katanya, hendak menyerang lagi. Namun tiba-tiba pedang Totsuka milik Itachi meluncur di antara mereka, membuat Naruto terkejut dan berhenti. Pedang itu mengarah langsung ke Shibai. Shibai segera menahan serangan itu dengan teknik Mokuton. Itachi sialan, ujarnya kesal. Kau diam-diam mencoba menyegelkanku dengan pedangmu itu. Kalau aku sedikit lengah, mungkin aku sudah terjebak seperti dulu. Shibai versi baik yang ikut menyaksikan kejadian itu menatap Itachi dan bertanya, apakah itu pedang legendaris Totsuka yang terkenal itu? Itachi mengangguk pelan. Ya. Pedang ini diwariskan kepadaku melalui mata syaringan. Aku hanya menggunakannya ketika benar-benar diperlukan. Sementara itu, Boruto mencoba membantu dengan melemparkan serangan Kierura Rasengan ke arah Totsuka agar pedang itu bisa menembus pertahanan Shibai. Namun Shibai justru membalikkan arah pedang itu dan melemparkannya kembali ke arah mereka. Pedang itu melesat cepat ke arah Kawaki. Kawaki hampir saja terkena serangan itu, tapi Itachi segera berpindah dan melindunginya menggunakan cermin Yata miliknya. Kau baik-baik saja? Tanya Itachi. Kawaki mengangguk dengan napas terengah. Ya, hampir saja aku tersegel, jawabnya. Itachi kemudian menarik kembali pedangnya menggunakan tangan Susanoo dan berkata kepada semua orang, serangan kita harus ditingkatkan. Kalau begini terus, kita tidak akan menang. Shibai mulai terlihat muak. Ia mencoba menyerang Itachi secara diam-diam, tapi Boruto langsung menghunus pedangnya dan menempelkannya di leher Shibai. Berhenti, seru Boruto. Perlawananmu cukup sampai di sini. Shibai tersenyum tipis. Kau pikir kau bisa mengendalikanku semudah itu, Boruto? Kawaki yang melihatnya langsung terbang mendekat. Boruto, aku akan menghabisinya sekarang, katanya dengan marah sambil meluncurkan besi hitam ke arah Shibai. Namun Boruto segera menoleh. Kawaki, jangan. Aku butuh dia tetap hidup. Aku ingin dia menonaktifkan jutsu Jura melalui matanya. Kalau dia mati, semua akan berakhir kacau. Kawaki tidak mendengarkan. Akibat serangan itu, Shibai melempar pedang Boruto dan menendangnya keras. Boruto masih bisa menahan serangan itu,
Tapi Shibai segera mencekik Kawaki dan menyerap energinya. Kawaki berteriak kesakitan. Melihat itu, Sasuke langsung bertindak. Ia mengaktifkan Rinnegan dan berpindah tempat dengan Kawaki, menggantikannya di genggaman Shibai. Shibai menatap Sasuke dingin. "Kau selalu suka mengorbankan dirimu untuk orang lain," katanya. Sasuke menjawab dengan nada tegas, "Lebih baik aku terluka daripada melihat mereka mati." Ia kemudian mengeluarkan tangan Susanoo dan memukul Shibai hingga lepas dari cengkeramannya. Shibai jatuh ke tanah, membuat tanah di sekitarnya retak dan terangkat ke udara. Saat itu, Nagato mengaktifkan Chibaku Tensei dan mengangkat gumpalan tanah besar ke langit. Ia berusaha mengurung Shibai di dalam batu raksasa itu. Naruto yang melihatnya berkata kagum, "Kerja bagus, Nagato. Aku harap itu cukup untuk menahannya." Sementara itu, dari tempat lain, Eida mengamati pertempuran itu melalui kemampuan penglihatannya. Ia segera memberi laporan kepada Shikamaru. Shikamaru mendengarkan dengan serius. "Kalau begitu, kita harus segera mengamankan benda misterius di rumah Naruto," katanya. Amado pasti tahu tempat untuk menyimpannya. Namun Shikamaru belum tahu bahwa Amado memiliki rencana sendiri. Adegan bergeser ke masa lalu, di mana Amado sedang menghadapi Urashiki muda dan beberapa bawahan ayah Momoshiki. Ia mengaktifkan jutsu melalui alat sains miliknya. Gelombang energi aneh muncul dan menghantam mereka. Para Otsutsuki mencoba melompat menghindar, tapi malah terhempas keras ke tanah. Amado tersenyum kecil. "Mereka tidak ada artinya bagiku," katanya pelan. "Kalau aku mau, mereka semua bisa lenyap sekarang juga." Di masa depan, Boruto berdiri di depan batu besar tempat Shibai dikurung. Ia berkata pada ayahnya, "Aku akan menghancurkan batu ini, ayah. Tapi jangan khawatir, aku tidak akan membunuhnya." Naruto menatapnya dengan serius. "Kau akan pakai kekuatan apa? Kalau batu itu hancur, bagaimana kita memaksanya menonaktifkan jutsu Jura?" Boruto menjawab, "Aku akan menggunakan jutsu penghancur lubang hitam dari Jogan tahap keempat. Tapi aku bisa mengendalikan efeknya supaya Shibai tidak mati." Boruto lalu mengaktifkan Jogan tahap keempat. Cahaya biru menyelimuti matanya, dan lubang hitam muncul di udara. Batu besar itu hancur dalam sekejap. Semua menatap ke arah itu, namun Kaguya tiba-tiba berkata, "Boruto, dia tidak ada di dalam sana." Naruto terkejut. "Apa? Bagaimana mungkin?" Nagato menambahkan, "Hampir tidak ada yang bisa keluar dari Chibaku Tensei. Ini aneh." Saat itu, Shibai muncul di langit, tapi bukan di Iwagakure. Ia melayang di atas langit desa Konoha dengan ekspresi dingin. "Mungkin sudah saatnya aku menghancurkan desa ini," katanya pelan. "Kalau Konoha hancur, mental mereka akan jatuh." Ia pun menghilang menuju Konoha tanpa diketahui oleh Boruto dan yang lainnya. Boruto, yang masih di Iwagakure, menatap reruntuhan batu itu dengan heran. "Guru Shibai, apakah Anda tahu di mana dia sekarang?" Guru Shibai menjawab melalui penglihatan Jogan Boruto, "Aku tidak melihatnya di sini. Tapi dia juga tidak berada di tempat yang bisa kujelaskan." Boruto menatap langit. "Jadi dia bersembunyi, atau menghilangkan keberadaannya." Sementara itu di masa lalu, Amado masih bertarung dengan Urashiki muda. Dari kejauhan, Kaguya dan Momoshiki kecil memperhatikan pertempuran itu. Kaguya bertanya, "Siapa orang itu? Mengapa Urashiki dan pasukan raja tampak tak berdaya melawannya?" Salah satu pengawal menjawab dengan heran, "Kekuatan itu terasa familiar, tapi seperti ada kabut di pikiranku." Amado tersenyum. "Kalian sebaiknya menyerah saja kalau tidak ingin merasakan penderitaan yang lebih dalam," katanya sambil melayang di udara. Ia sebenarnya khawatir, karena para Otsutsuki mulai mengingat sesuatu tentang dirinya. Ia tidak ingin mereka tahu bahwa ia adalah bagian dari klan Otsutsuki yang sama dengan ayah Momoshiki dan Shibai. Di saat bersamaan, pohon cakra yang ia tanam di desa Suna mulai tumbuh besar, menyerap cakra manusia. Situasi di sana memburuk karena tak ada lagi pengawasan bayangan Naruto. Amado menatap para Otsutsuki itu. "Aku hanya ingin mengambil sesuatu di istana. Jangan halangi aku." Urashiki yang terluka menatapnya dengan marah. "Kami tidak akan menyerah. Kami akan bertarung demi raja kami dan demi Pangeran Momoshiki." Namun tiba-tiba, Kaguya kecil dan Momoshiki muda muncul di depan mereka. Urashiki terkejut. "Tuan muda, kenapa Anda di sini?" Kaguya menjawab tenang, "Cukup, Urashiki. Kami tidak ingin ada lagi yang mati. Raja sudah tiada. Jangan biarkan lebih banyak pengikutnya ikut hilang." Kembali ke masa kini, di desa Konoha, Hagoromo muncul di markas lama Amado. Ia melihat alat-alat sains aneh yang digunakan Amado untuk eksperimennya. Saat ia menyentuhnya, alat itu mengeluarkan api. Hagoromo segera menyerapnya dan mundur.
Tidak kusangka dia sampai menggunakan tubuh Kawaki untuk membangkitkan putrinya, gumamnya. Aku harus segera menemui Boruto dan memberitahunya. Malam itu, Eida menjadi orang pertama yang menyadari keberadaan Shibai di atas langit Konoha. Dengan mata sendirigannya, ia menatap ke arah langit dan berkata pelan, "Aku menemukannya, dia ada di atas kita." Ketika Eida mengalihkan pandangannya ke langit di atas desa Konoha, ia merasa terkejut melihat sosok yang melayang tinggi di udara. Jantungnya berdegup lebih kencang saat dia segera menghubungi Kashin Koji melalui kata komunikasi kecil. Koji sendiri tengah sibuk menjaga dirinya dari hujan besi hitam milik Ishiki Sutsuki. Saat Koji berlindung menggunakan rambutnya sebagai tameng, tiba-tiba terdengar suara Eida keluar dari kataknya. Koji cepat mengaktifkan elemen api, lalu mengarahkan serangan ke Ishiki sambil meloncat ke depan Daemon dan berkata, "Daemon, tolong lindungi dirimu dulu. Aku akan menghadapi dia sekarang juga." Daemon yang dipanggil segera mengerti dan mengangkat perisai. Eida, melalui kataknya, berkata dengan sedikit gemetar, "Koji, ada yang tak biasa, seorang melayang di atas desa Konoha. Aku melihatnya dari ketinggian dan, aku tidak yakin siapa dia." Koji menatap layar kecil di kataknya dan membalas sambil meloncat ke atap sebuah rumah tinggi. "Baik, Eida, tunjukkan di mana persisnya. Aku akan aktifkan jutsuku sensoriku untuk memastikan siapa dia." Setelah ia berada di atap, Koji mengaktifkan jutsu sensorik khas Jiraiya. Gelombang halus memancar dari rambutnya hingga ke udara atas dan menyentuh sosok melayang itu. Koji menahan napas dan berbisik, "Itu Shibai?" Ia terkejut saat sosok itu merespons gelombang sensoriknya. Tanpa menunggu lagi, Shibai versi jahat itu segera meluncurkan bom cakra ke arah Koji. Koji bereaksi cepat dengan memunculkan pelindung kodok dari Gunung Myoboku sebagai perisai. Ledakan bom cakra itu sangat kuat hingga mendorong Koji terlempar ke bangunan rumah yang lebih rendah. Dari dalam reruntuhan terdengar suara kerusakan rumah warga yang ditabrak oleh Koji. Kabuto yang berada di dekatnya dan menyaksikan ledakan itu bertanya dengan serius pada Mitsuki, "Apa yang terjadi di sana? Bukankah lawan-lawanku ada di dekat kita saat ini?" Mitsuki menatap ke arah ledakan dan menjawab, "Ya, tapi ledakan itu datang dari atas langit Konoha. Sepertinya bukan dari Ishiki ataupun kode." Sebagai respons, mereka melihat serangan penghancur yang datang dari langit. Daemon segera memunculkan perisai besar melalui kekuatan refleksi dirinya. Ia meloncat ke depan dan menutupi area luas desa Konoha dengan perisai itu. Serangan penghancur dari Shibai terpental oleh perisai tersebut. Shibai menatap sambil mengerutkan alis dan berseru, "Siapa yang mampu menahan seranganku? Kalau begini, coba lihat ini." Ia mengubah ledakan menjadi jauh lebih besar dan diarahkan ke perisai Daemon. Ledakan itu terangkat tinggi hingga langit Konoha, hingga Shibai yang berada di sana terpaksa menarik diri ke belakang. Di sisi lain, di desa Iwagakure, Madara Uchiha melihat kejadian itu dari jauh dan berkata dengan serius, "Apa ledakan itu berasal dari Konoha?" Boruto Uzumaki, yang berada di dekatnya, tampak khawatir. Ia mencoba menghubungi Koji melalui kodok di pundaknya, namun tak mendapat jawaban. Ledakan itu rupanya mengganggu jaringan komunikasi mereka. Madara segera berkata, "Sasuke, bukakan portal dimensi. Aku akan pergi ke sana memeriksa keadaan. Boruto, tetap di sini." Sasuke Uchiha membuka portal sambil berkata, "Baik. Aku dan Madara akan pergi ke Konoha. Boruto, tetaplah berjaga-jaga di sini. Bagaimanapun, serangan itu mungkin dari Shibai, bukan Ishiki ataupun Shinjujura." Boruto mengangguk lalu berkata, "Ayah, kasih tahu kami segera setelah kau sampai." Mereka berdua lalu melesat melalui portal. Di Konoha, Madara dan Sasuke tiba tepat di tengah efek ledakan yang masih mengguncang. Keduanya cepat mengaktifkan Susanoo mereka dan menyatukannya seperti gabungan kekuatan besar. Sasuke tampak panik, memikirkan Sakura dan putri mereka Sarada yang mungkin terjebak di dalam kota. Madara menepuk bahu Sasuke dan berkata dengan tenang, "Aku tahu kau khawatir, tapi saat ini ada perisai besar yang menahan ledakan itu. Kita harus cari sumbernya." Sasuke mengangguk dan menambahkan, "Baik. Tapi kita harus memastikan siapa yang menyerang. Apakah benar Shibai atau bukan?" Saat itu, di desa Iwa, Kurama, Biji yang hidup di tubuh Naruto, berkata dengan jeli, "Ini aneh. Kenapa orang-orang tersebut tidak langsung berpikir bahwa serangan sebesar ini hanya bisa dilakukan oleh seorang Dewa Sutsuki?" Biju ekor 3 menimpali, "Benar, Kurama. Ada sesuatu yang salah." Tapi mereka tampak tidak menyadarinya. Di dalam tubuh Naruto, Urashiki Sutsuki yang terkurung juga berkata dengan pelan, "Ya, kalian juga sadar apa yang terjadi. Aku pikir mereka sedang terkena jutsu manipulasi. Katakan pada Naruto bahwa mereka sedang dibuat bingung." Sementara itu di Konoha, Shinjujura dan Hidari berada dekat rumah Naruto, menghadapi Minato dan Himawari. Mereka sama-sama kaget dengan ledakan yang datang dari langit. Minato berdiri di atas salah satu pohon dan memperhatikan perisai besar yang menutupi desa. Jura mengerutkan alis sambil berkata,
Meski akar pohon cakra di bawah tanah desa Suna telah dinonaktifkan, sekarang cakra itu muncul seluruhnya. Siapa yang melakukannya? Hidari menatap Jura dan berkata dengan suara rendah, "Kenapa kau tampak tenang? Padahal serangan itu bisa mematikan kita berempat." Jura menjawab sambil menoleh ke Hidari, "Aku tak khawatir karena akar pohon yang aku simpan di sini akan melindungi kita. Jadi berhentilah panik seperti manusia biasa." Kembali ke Koji, ia menyadari bahwa perisai Daemon mulai melemah jika ledakan itu terus terjadi. Tiba-tiba ledakan mengecil dan berubah bentuk. Di situ terlihat bahwa Hagoro Motsutsuki, Rikut Sanin, yang muncul di markas Amado, menyerap gelombang ledakan menggunakan tongkat Rikudonya. Setelah itu perisai Daemon lenyap. Shibai menatap ke bawah dan berkata dengan dingin, "Siapa yang bisa menghentikan kekuatanku ini? Aku seharusnya menghancurkan desa mereka tanpa sisa." Ia lalu melepaskan satu bayangan yang melayang turun ke arah Konoha untuk memeriksa kekuatan mereka. Bayangan itu hampir menyusup ke Konoha. Namun Madara muncul di sampingnya dan berkata, "Tampaklah bahwa ini adalah dirimu, Shibai. Kami tidak menyadari bahwa kau akan berpindah ke sini. Apa yang sebenarnya kau lakukan?" Setelah itu Madara menyerang bayangan itu dengan lengan Susanoo. Bayangan Shibai terlempar ke dekat kantor Hokage. Minato yang merasakan cakra bertikai ingin ikut ke sana. Tetapi karena Jura dan Hidari masih harus dikendalikan, ia memilih turun dan mendekati Kurama. Kurama mengangkat alisnya dan bertanya, "Ada apa? Apakah kau merasakan sesuatu?" Minato menjawab, "Ya. Sepertinya dialah orang yang memunculkan serangan itu." Sasuke kemudian menemukan Sarada di dekat jalan menuju rumah sakit Konoha. Ia berdiri di depannya dan bertanya, "Sarada, kau dan ibu baik-baik saja?" Sarada terkejut melihat ayahnya, lalu menjawab, "Ya, ayah. Kami baik-baik saja." Ia lalu bertanya, "Tadi itu serangan apa, ayah? Siapa yang melakukannya?" Sasuke menatapnya sambil berkata pelan, "Nanti akan aku jelaskan. Tapi sekarang kau kembali ke dalam rumah sakit dan jangan keluar." Setelah itu Sasuke kembali kepada Madara dan berkata, "Itu berarti Shibai asli ada di sini dan mungkin sedang bersembunyi." Sementara di desa Iwa, Kurama memberitahu Naruto bahwa mereka bisa jadi terkena jutsu manipulasi sehingga tidak menyadari bahwa Shibai telah berpindah tempat. Naruto lalu berbicara kepada semua orang dan Boruto segera membuka portal karmanya. Kawaki mendekat dan berkata, "Tunggu, aku merasakan sesuatu yang aneh di desa Sunagakure. Aku merasakan cakra Amado masih di sana. Dia tidak ikut bersama kita. Apakah kita bisa membagi tugas?" Kawaki sangat curiga terhadap Amado dan ingin pergi sendirian ke desa Suna. Ia memberitahu mereka bahwa Amado penting dan mereka tidak boleh melepaskannya dari pengawasan. Naruto meminta kepada Nagato untuk menemani Kawaki karena Nagato belum memaafkan Obito dan kondisi ini dianggap aman. Nagato setuju dan ikut Kawaki. Sesampainya di desa Suna, Kawaki dan Nagato melihat pohon cakra besar yang tumbuh dan menyerap cakra warga di desa itu. Nagato panik. Mereka segera menyerang. Nagato menembakkan kekuatan roketnya untuk menghancurkan salah satu ranting pohon, sementara Kawaki memotong ranting-ranting dengan besi hitamnya. Tiba-tiba Amado muncul melalui portal, membawa tubuh Urashiki versi remaja yang lemah dan tak sadar. Amado terkejut melihat Kawaki di sana. Kawaki mengejutkan Amado dan berkata dengan suara tegas, "Apa yang kau lakukan? Bukankah itu Urashiki?" Amado menjawab, "Kawaki, aku sudah memperingatimu sebelumnya." Kembali ke Konoha, Jura berhasil menyusup ke dalam rumah Naruto dan mendekati benda misterius. Minato yang sedang menyelamatkan Kurama, yang diserang habis-habisan oleh Shinju dan Hidari, terpaksa terlibat. Himawari, yang tubuhnya dikendalikan Kurama, berbicara di dalam tubuh Kurama, "Biar aku yang menyerang Jura. Aku yakin jutsu ini akan berhasil." Kurama sempat ragu, tetapi melihat keyakinan di mata Himawari ia memberikan izin. Himawari mengaktifkan Byakugan dan berkata, "Byakugan mode Lock-on aktif." Dengan kecepatan, ia terbang ke arah Jura, menyerang titik cakra pada tubuhnya hingga Jura terlempar keluar dari rumah Naruto dan tak sadarkan diri di tembok pagar rumah. Hidari menatap ke arah Himawari dan berkata dengan kagum, "Bocah itu seperti terbang dan langsung menyerang titik pusat serangannya. Jika dia terus seperti ini, kita tak punya tempat berlindung." Lalu adegan berpindah saat Kashin Koji tiba-tiba memunculkan salah satu kata pemanggilannya di hadapan Madara. Melalui kata itu, ia menyampaikan pesan singkat tapi tegas. "Madara," ujarnya, "kau harus segera menyingkirkan para Otsutsuki yang ada di hadapanmu sekarang. Aku mendapat firasat buruk. Dalam waktu dekat, akan ada bahaya besar yang mengancam Boruto. Aku butuh kau untuk tetap hidup sampai saat itu tiba." Madara hanya menatap tenang, lalu menjawab singkat, "Aku mengerti. Beri aku waktu beberapa hari. 3 atau 4 hari cukup untuk membereskan mereka." Kashin Koji menunduk sedikit sambil menambahkan, "Baguslah, lakukan dengan cepat. Setelah itu kau harus bersiap membantu Boruto."
Aku akan kembali ke markas pusat Otsutsuki untuk membantu Obito. Usai berkata begitu, tubuh Kashinkoji perlahan menghilang di balik kabut cakra, meninggalkan Madara sendirian di tengah medan pertempuran. Madara berdiri tegap. Di dada kirinya terlihat jelas simbol wajah Hashirama yang terukir. Dengan satu tangan, ia mencabut batang besi hitam dari balik jubahnya. Di depannya, puluhan Otsutsuki mengelilinginya dari segala arah. Salah satunya melesat cepat ke arahnya, tapi Madara bereaksi sebelum lawannya mendekat. Ia melemparkan besi hitam itu dengan kecepatan luar biasa, memperkuatnya dengan cakra angin Rikudo. Batang itu menembus dahi Otsutsuki tersebut hingga rinne sharingannya pecah. Madara tidak berhenti di situ. Ia menciptakan 500 bunshin sekaligus, masing-masing membangkitkan Susanoo dalam bentuk sempurna. Para Otsutsuki, berjumlah 148 orang, segera menyerang bersama-sama. Mereka menendang, meninju, dan menghantam dinding Susanoo dengan kekuatan besar, namun perisai cakra biru itu tetap kokoh. Lapisan armornya berlipat-lipat lebih tebal dari biasanya, membuat serangan para Otsutsuki tidak mampu menembusnya. Madara yang asli melayang ke udara, duduk di atas pundak salah satu Susanoo kembarannya. Ia memandangi musuh di bawahnya, lalu berkata pelan, 148 melawan 1. Jumlah yang menarik. Dua Otsutsuki melompat tinggi, mencoba mengejar Madara ke atas. Mereka mengayunkan palu raksasa berlapis pasir besi dan duri tajam. Palu itu menghantam pundak Susanoo milik Madara dengan keras hingga pecah menjadi serpihan cakra. Madara melompat ke samping, menghindari serangan itu dengan mudah. Dua Susanoo lainnya langsung membalas. Mereka menciptakan shuriken cakra besar dan melemparkannya bersamaan. Dua Otsutsuki itu kehilangan kaki mereka akibat serangan tersebut. Tanpa menunggu, dua Susanoo menebas tubuh mereka menggunakan pedang besar. Tebasan itu begitu kuat hingga puncak gunung di belakang mereka terbelah. Namun serangan belum berhenti. Ratusan Otsutsuki lainnya terus menyerang Madara yang asli. Satu menendang tumitnya, satu lagi memukul paha, dua lainnya menghantam lengannya. Madara sempat terjatuh dan terseret ke tanah. Di saat itulah, salah satu Otsutsuki menembakkan Yaso Rikudo tepat ke perutnya. Ledakannya membuat Madara terpental jauh. Ia mencoba menahan tubuhnya agar tidak semakin melayang, tapi bayangan besar muncul dari langit. Satu Otsutsuki membesarkan tubuhnya seperti raksasa, mirip teknik Baikan no Jutsu milik Choji. Dalam sekejap, ia menginjak Madara dengan kekuatan besar. Tanah di bawahnya tertekan, membentuk kawah besar seperti rawa. Para Otsutsuki bersorak, mengira Madara sudah hancur. Namun suara tenang terdengar di atas kepala raksasa itu. Madara duduk santai di sana sambil berkata, "Jadi ini yang disebut kekuatan Rinnegan Dewa Otsutsuki? Menarik sekali. Kekuatannya beragam dan fleksibel." Rupanya, Madara mengecilkan tubuhnya sendiri menggunakan kemampuan khusus dari Rinnegan itu, mirip dengan teknik Sukuna Hikona. Ia kemudian mengangkat batu raksasa dari dimensi Dewa Otsutsuki. Karena Rinnegan yang ia miliki terhubung langsung dengan dimensi tersebut, ia mampu menarik batu itu dengan mudah dan menghantamkan ke wajah Otsutsuki raksasa hingga tumbang. Sisa 147 Otsutsuki menyerang serentak. Tapi Madara menghilang dalam sekejap, muncul kembali dari bawah tanah melalui bunshinnya yang memanggil Mokuton 1000 tangan. Serangan itu memukul Otsutsuki raksasa hingga tak sadarkan diri. Madara muncul kembali dan menghisap energi Otsutsuki itu menggunakan Rinnegan miliknya. Tubuh musuh itu terserap masuk ke dalam dimensi kematian dan menghilang sepenuhnya. Melihat itu, sisa 147 Otsutsuki hanya diam terpaku. Mereka tidak menyangka Madara bisa bertarung secepat dan seluas itu. Madara menyeringai dan berkata dengan nada santai, "Anggap saja itu pemanasan. Aku bahkan belum menggunakan separuh kemampuanku." Salah satu Otsutsuki berbisik pada rekannya, dia benar-benar menguasai Rinnegan Dewa Otsutsuki dengan sempurna. Seolah dia salah satu dari kita. Rekannya menimpali, "Jika Madara sekuat ini, aku tidak bisa membayangkan seberapa besar kekuatan Uzumaki Boruto yang menjadi atasannya." Salah satu Otsutsuki yang mirip Kaguya menatap Madara dengan tajam dan berkata, "Kembalikan Rinnegan itu. Kau tidak pantas memilikinya. Kau hanya manusia yang berani-beraninya mencuri kekuatan para dewa." Madara tersenyum datar lalu menjawab, "Malu, katamu? Kalau begitu hentikan juga niat kalian merebut Jogan milik Boruto. Bukankah sama saja? Kita semua melakukan hal yang sama demi kekuatan. Jadi jangan sok suci di hadapanku." Ucapan itu membuat para Otsutsuki marah besar.
Namun Madara sudah bersiap. Ia memanggil kembali 500 Susanoo dan menatanya seperti pasukan perang. Di belakangnya, 700 bunshin lain membangkitkan Mokuton Shinsu Senju, membentuk formasi kokoh seperti benteng hidup. Jumlah totalnya lebih dari 1000 bunshin berdiri di hadapan Madara. Dari puncak patung kayu raksasa, Madara berseru dengan suara lantang, "Aku beri kalian tawaran sederhana. Jika kalian bisa mengalahkanku hingga aku tak bisa menggunakan satupun jutsu, aku akan menyerahkan Rinnegan ini dan menghilang ke alam kematian. Tapi itu pun kalau kalian benar-benar sanggup." Para Otsutsuki menahan diri, belum menyerang. Mereka mulai memperhatikan Rinnegan Madara lebih saksama. Salah satu dari mereka, yang duduk di atas bola Gudodama, berkomentar, dia terlalu percaya diri. Tapi mungkin memang ada alasan. Kalian tahu kan, kekuatan sejati dari Rinnegan Dewa Otsutsuki bukan hal yang bisa diremehkan. Leluhur Momoshiki saja hampir mati karena kekuatan itu. Pertanyaanku, apakah Madara sudah menguasai semuanya atau justru belum? Pertanyaan itu membuat para Otsutsuki lainnya saling menatap. Mereka sadar Rinnegan yang digunakan Madara menyimpan kekuatan besar yang belum pernah terlihat. Tapi sejauh ini, Madara belum menunjukkan sepenuhnya kemampuan tersebut. Itulah yang membuat mereka ragu, apakah mereka sedang berhadapan dengan manusia biasa, atau dengan sesuatu yang lebih berbahaya dari Otsutsuki sendiri. Para Otsutsuki mulai mundur perlahan dengan penuh kewaspadaan. Mereka saling bertukar pandang, mencoba menilai apa langkah terbaik berikutnya. Tidak ada yang ingin bertindak gegabah, karena mereka tahu 147 dari mereka bisa saja lenyap begitu saja jika salah langkah menghadapi Madara. Melihat semua itu, Madara justru tertawa kecil. Ia berdiri tegak dan bersuara keras, "Hei, mau kemana kalian semua? Mengapa malah mundur menjauh seperti itu? Apakah kalian takut padaku? Padahal aku belum melakukan serangan apapun, bahkan aku masih dalam posisi santai." Beberapa Otsutsuki saling berbisik pelan, tetapi salah satunya maju sedikit. Ia memiliki dojutsu yang bentuknya aneh, belum pernah terlihat sebelumnya oleh siapapun di dunia shinobi. Matanya perlahan terbuka, menampakkan pola seperti garis vertikal berwarna biru terang, mirip dengan simbol kuno dari suku Nahikona. Ketika dojutsu itu aktif, ia bisa melihat sesuatu yang tidak terlihat oleh mata biasa. Wajahnya seketika berubah tegang. Ia menatap ke sekeliling dan berteriak, "Ini tidak mungkin, seluruh area di sekitar kita dipenuhi oleh ribuan makhluk tak kasat mata. Mereka mengelilingi kita sepenuhnya." Sontak Otsutsuki lain yang tampak seperti ahli strategi mendekat dan bertanya cepat, "Apa maksudmu? Kau bilang kita dikepung oleh sesuatu yang tidak terlihat?" Yang bermata biru itu mengangguk dan menjawab, "Benar. Madara ternyata sudah sepenuhnya menguasai Rinnegan Dewa Otsutsuki. Aku bisa melihat puluhan ribu makhluk yang disebut Sumeaka bersembunyi di dalam dimensi tak kasat mata. Tidak hanya itu, ada juga akar pohon dewa yang menjalar di seluruh area ini. Semuanya terkendali oleh Madara. Dimensi tempat mereka berada bukan limbo seperti yang kita kenal, tapi sesuatu yang jauh lebih dalam, dimensi yang bersebelahan dengan kita, namun tak bisa dijangkau oleh mata biasa." Ia berhenti sebentar, lalu menambahkan dengan nada serius, "Hati-hati. Jika tiba-tiba ada serangan datang tanpa sumber yang jelas, itu pasti karena Sumeaka yang dikendalikan Madara." Madara mendengarkan semua percakapan itu sambil tersenyum tipis. Ia menatap mereka dari kejauhan dan berkata santai, "Kalian sudah berbicara cukup lama. Aku mulai bosan menunggu. Jadi, mau sampai kapan kalian berdiskusi di sana? Aku sudah tidak sabar ingin melanjutkan pertarungan ini." Namun sebelum pertarungan kembali dimulai, suara yang familiar muncul di dalam pikiran Madara. Itu adalah suara leluhur Momoshiki yang berkomunikasi menggunakan Shinjutsu, sebuah teknik pikiran jarak jauh. "Madara," kata Momoshiki dengan suara dalam yang menggema di kepalanya, "aku akan membantumu sedikit. Aku punya kemampuan Shinjutsu yang bisa memperluas jangkauan komunikasi ke seluruh alam semesta. Aku baru saja menghubungkannya ke semua makhluk di planet bumi. Jadi sekarang, dengarkan baik-baik apa yang mereka katakan." Madara terdiam sejenak, lalu ia mulai mendengar suara lain masuk ke pikirannya. Suara itu lembut tapi jelas, suara Kaguya dari planet bumi. "Sungguh luar biasa, leluhur Momoshiki," ujar Kaguya. "Kau benar-benar bisa menghubungkan komunikasi sejauh ini. Jarak antara bumi dan dimensi para dewa Otsutsuki tidaklah dekat, tapi kau melakukannya dengan mudah. Sekarang semua orang bisa saling mendengar." Boruto yang berada di sisi lain langsung menimpali, "Aku juga kagum. Jadi sekarang,
Kita semua bisa berbicara dan saling mendengar satu sama lain tanpa batas, ya? Madara yang masih berdiri di tengah pertempuran menjawab dengan nada cepat, "Baiklah, ini memang hebat, tapi bisa tolong langsung ke intinya? Aku sedang dihadang 147 Otsutsuki di depanku. Katakan saja apa tujuannya komunikasi ini diaktifkan." Kaguya segera menjawab, suaranya terdengar sedikit cemas. "Aku ingin melaporkan situasi di bumi. Jumlah Otsutsuki di sini semakin banyak. Mereka muncul terus-menerus. Aku curiga ini ada hubungannya dengan pasukan Amado. Kemungkinan besar dia memanfaatkan situasi saat kalian semua tidak ada di bumi." Boruto langsung menimpali dengan cepat, "Seberapa banyak jumlah mereka? Apakah hanya beberapa lusin, atau lebih dari itu?" Kaguya menghela napas pelan lalu menjawab, "Jumlahnya sangat banyak, bahkan sulit dihitung. Mereka semua bawahan langsung dari Shibai dan para dewa Otsutsuki yang lebih tinggi. Mereka muncul seperti pasukan tanpa akhir." Boruto menatap ke arah langit dan berkata serius, "Kalau begitu, aku akan segera melakukan Edo Tensei di planet bumi. Kita butuh bantuan tambahan. Dan tolong, jagalah Himawari baik-baik di sana." Di bumi, Orochimaru ikut mendengar percakapan itu dan bertanya, "Edo Tensei, ya? Siapa yang ingin kau bangkitkan? Apakah shinobi dengan kekuatan besar, atau mereka yang memiliki kemampuan taktis?" Sementara itu, Sasuke dan Naruto yang sedang berlari menuju lokasi Boruto ikut mendengarkan percakapan melalui sambungan Shinjutsu. Sambil berlari di samping Naruto, Sasuke berkata, "Kalau kau ingin membangkitkan shinobi, aku sarankan 2 orang, Kakashi dan Shikamaru. Kekuatan mereka mungkin tidak setinggi para dewa, tapi kecerdasan mereka akan sangat membantu kita. Oh, dan Kakashi mungkin bisa menemukan kembali ruangan rahasia milik Obito yang dulu dikurung oleh Nagato." Orochimaru menanggapi dengan nada penasaran, "Ruangan rahasia Obito? Maksudmu markasnya? Bukankah tempat itu sudah hancur bertahun-tahun lalu?" Sasuke menjawab cepat, "Tidak, aku masih bisa merasakan energi dari sana. Lokasinya mungkin tersembunyi, tapi belum sepenuhnya hancur. Kunjungilah tempat itu, Orochimaru." Boruto yang masih bertarung di dimensi lain mendengar pembicaraan itu dan bertanya pada Sasuke, "Guru, tempat itu sebenarnya apa? Apa yang ada di sana?" Sasuke menjelaskan dengan tenang, "Di masa lalu, Obito pernah menyamar sebagai Tobi dan mengaku sebagai Madara untuk menjalankan rencana Mugen Tsukuyomi. Saat itu ia memiliki sebuah ruangan rahasia yang berisi ratusan Mangeki Sharingan yang ia kumpulkan dari para Uchiha yang gugur. Tempat itu masih ada, dan di sana tersimpan banyak kekuatan mata yang belum digunakan." Naruto yang mendengarnya terkejut, matanya membesar. Ia menatap Sasuke dengan ekspresi tak percaya. Boruto kemudian berkata, "Jadi maksudmu, kau ingin Orochimaru mengambil salah satu Mangeki itu untuk diberikan kepada Kakashi setelah dia dibangkitkan dengan Edo Tensei?" Sasuke tersenyum tipis dan menjawab, "Tepat sekali. Kakashi memiliki pengalaman dan kemampuan menggunakan Sharingan. Memberikan mata itu padanya akan mengembalikan sebagian potensinya, sekaligus memberi kita keuntungan." Orochimaru di bumi menoleh ke arah Kabuto dan berkata, "Kau dengar itu, Kabuto? Cepat ke markas Obito di dekat desa Otogakure. Ambil satu saja Mangeki Sharingan, yang paling stabil, lalu kembali ke sini. Aku akan mulai membangkitkan Kakashi dan Shikamaru sekarang." Kabuto mengangguk dan segera menghilang dalam kecepatan tinggi. Sementara itu, di dimensi para dewa, para Otsutsuki masih menatap Madara dengan penuh kewaspadaan. Mereka belum bergerak, tapi suasana di antara mereka menjadi semakin tegang, tanda bahwa pertempuran besar berikutnya sudah semakin dekat. Sementara itu, adegan berpindah ke Madara yang kini berada di dimensi para dewa Otsutsuki. Dengan wajah tenang tapi serius, Madara berbicara melalui komunikasi jarak jauh. "Untuk kalian yang ada di planet bumi," katanya pelan tapi tegas, "aku percayakan semuanya pada Kaguya dan Toneri. Aku yakin, selama Orochimaru yang menyebalkan itu masih berkeliaran, planet bumi akan tetap aman." Ia menatap ke arah depan, lalu menambahkan, "Maaf, aku tidak bisa terus berbicara. Aku sedang dikepung oleh 147 Otsutsuki di depanku." Setelah itu, ia memutuskan komunikasi tanpa ragu. Naruto yang mendengar hal itu hanya menghela napas panjang. "Madara seperti biasa, sulit diatur," ujarnya dengan nada pasrah. "Dia selalu ingin bertindak sendirian." Boruto menjawab dengan nada tenang, "Biarkan saja, Ayah. Madara memang begitu karena dia tahu apa yang dia lakukan. Dia tidak akan bertindak gegabah."
Sementara itu, di tempat lain, Boruto mulai menyadari sesuatu. Ia melihat Shibai dan Dewa Otsutsuki tengah bersiap untuk menyerangnya. Dengan sekali amukan, leluhur Momoshiki melepaskan serangan Shinjutsu besar yang memecah dimensi para dewa menjadi 4 bagian. Suara ledakan bergema, dan ruang dimensi itu benar-benar hancur. Dewa Otsutsuki dan Shibai sadar bahwa kekuatan mereka tidak cukup untuk menghadapi Boruto dan leluhur Momoshiki secara langsung. Shibai berkata dengan nada cemas, sepertinya mustahil kita bisa mengalahkan mereka berdua dalam kondisi ini. Kita harus memisahkan mereka, tapi bagaimana caranya? Dewa Otsutsuki menjawab, aku juga tidak tahu, Shibai. Aneh sekali, mengapa Amado belum datang? Seharusnya rencana ini sudah berjalan sesuai waktu. Boruto yang mendengar percakapan itu langsung berteriak, "Hei! Sebenarnya apa hubungan kalian dengan Amado? Apa rencana kalian dengannya?" Dewa Otsutsuki menatap Boruto dengan dingin. "Kau tidak perlu tahu," jawabnya singkat. "Bertanyalah sebanyak apapun, aku tidak akan memberitahumu." Tak lama, Naruto dan Sasuke akhirnya tiba di lokasi pertempuran. Naruto berkata sambil mengatur napas, "Maaf kami agak terlambat. Dimensinya berubah-ubah, jadi kami tersesat sebentar." Leluhur Momoshiki mengangguk dan menjawab, "Tidak apa-apa. Sekarang hanya kita yang tersisa di dimensi ini." Madara memilih untuk bertarung sendiri di tempat lain. Sasuke menimpali, "Aku percaya padanya. Madara tidak suka dibantu, dan aku tahu dia bisa mengatasinya." Boruto lalu memejamkan mata, mengaktifkan Jogan tahap keempat. Dari matanya muncul cahaya yang sangat terang, naik ke puncak langit dimensi. Tekanan kekuatan luar biasa muncul di sekelilingnya, membuat tubuh Boruto berubah, menampilkan pola karma baru. Dalam keadaan itu, Boruto tiba-tiba melihat penglihatan masa depan. Ia melihat Dewa Otsutsuki dan Shibai akan dikalahkan oleh leluhur Momoshiki, tapi kematian mereka justru membawa kutukan berbahaya. Dalam penglihatannya, kutukan itu menyebabkan kematian banyak orang yang ia sayangi. Di masa depan, hanya Boruto, Madara, Sasuke, dan Kawaki yang masih hidup. Leluhur Momoshiki tidak terlihat nasibnya. Boruto terlihat kaget dan kehilangan fokus. Sasuke, yang memperhatikan perubahan wajahnya, bertanya, "Boruto, apa yang kau lihat? Mengapa wajahmu tiba-tiba tegang begitu?" Boruto menggeleng dan menjawab pelan, "Aku tidak tahu, Guru. Tadi aku seperti melihat masa depan. Tapi anehnya, aku tidak bisa mengontrolnya." Penglihatan itu muncul begitu saja. Naruto mendekat dan bertanya, "Apa yang kau lihat, Boruto?" Boruto menjawab dengan suara gemetar, "Aku melihat semua orang mati karena kutukan Dewa Otsutsuki dan Shibai. Tapi yang tersisa hidup hanya aku, Sasuke, Paman Madara, dan Kawaki." Naruto menatap anaknya dengan serius. "Lalu bagaimana dengan ayah? Apa yang terjadi padaku di penglihatanmu itu?" Boruto menjawab pelan, "Ayah sepertinya akan berhadapan dengan Kawaki di masa depan. Aku melihat ayah disegel di dimensi milik Kawaki, sangat jauh dari sini." Naruto kemudian bertanya lagi, "Bisakah kau melihatnya lebih jelas? Ayah ingin tahu apakah yang kau lihat benar-benar masa depan yang pasti." Leluhur Momoshiki kemudian menimpali, "Naruto, apa yang dialami Boruto adalah tanda kebangkitan Jogan tahap kelima. Pada tahap itu, penglihatannya akan jauh melampaui milikku. Bahkan, Jogan tahap 5 bisa membuat Boruto kebal terhadap penglihatan masa depan siapapun." Ia melanjutkan dengan nada tenang, "Kalau Jogan Boruto sudah bisa menampilkan masa depan secara otomatis, itu berarti kekuatannya sedang berkembang pesat. Kita hanya perlu waktu." Jogan Boruto berbeda dari semua Otsutsuki lain, hanya dia satu-satunya yang unik. Karena itu, nanti akan ada banyak Otsutsuki yang datang untuk merebut kekuatannya. Itulah sebabnya aku bekerja sama dengan kalian, agar para pengkhianat Otsutsuki bisa dimusnahkan lebih cepat." Boruto mendengarkan dengan wajah muram. Ia berkata pelan, "Tapi bagaimana caranya aku bisa membangkitkan Jogan tahap 5 tanpa kehilangan orang-orang yang kusayangi? Aku tidak mau kekuatan itu datang dengan harga seperti itu." Leluhur Momoshiki menatapnya dengan bijak. "Takdir tetaplah takdir, Boruto," ujarnya lembut. "Kita hanya bisa berusaha dan berjuang untuk mengubahnya. Soal hasil, biarkan waktu yang menjawab. Sekarang fokuslah dulu menghadapi Dewa Otsutsuki dan Shibai. Setelah itu baru kita pikirkan cara mempercepat kebangkitan Jogamu." Boruto mengangguk perlahan, matanya memancarkan tekad baru.